Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Komentar Supporter Bola 62. Di video kali ini teman-teman bersama saya supporter Jusriadi, kita akan membahas hasil pertandingan Real Madrid melawan Bayern Munchen di leg kedua Liga Champions di babak semifinal. Ya, penentuan menuju partai final. Kita tahu di leg pertama Bayern Munchen berhasil menahan imbang Real Madrid di kandangnya di Munich, ya, berhasil dengan skor 2-2. Kemudian dini hari ini dia bertanding melawan Real Madrid, dan Real Madrid sebagai tuan rumah di Santiago Bernabeu. Dan saya lihat pertandingannya, ya, bagi yang begadang di subuh hari ini berlangsung sangat seru, ya. Ini perebutan tiket final, dan kita tahu di pertandingan sebelumnya Real Madrid yang berhasil menyamakan kedudukan, ya, di leg pertama dengan skor 2-2. Dan di pertandingan kali ini kalau kita baca, ya, dan saya lihat juga pertandingannya tadi, saya saksikan langsung dini hari ini, ya. Saya masih begadang sampai saat ini. Ini saya sampaikan informasi tentang Real untuk para supporter bola di seluruh tanah air dan seluruh dunia. Jadi teman-teman di Detik Sport dan beberapa media menulis bahwasanya di awal babak jalannya pertandingan di babak pertama, ya, di pertandingan kali ini di babak pertama itu di peluang antara Real Madrid maupun Bayern Munchen terjadi di menit ke-10, terutama di menit ke-13, yaitu Vinicius Junior, ya, pemain penyerang Real Madrid, berhasil melolos di kotak penalti dan melepaskan tendangan dan tiang gawang. Bola berhasil membentur tiang gawang. Kemudian di bola muntah dari tendangan Vinicius itu berhasil disambar kembali oleh Rodrigo, dan namun Emmanuel Neuer, penjaga gawang dari Bayern Munchen, berhasil menepis bola. Ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola, saya pikir suara saya agak lemah dan agak serak, ya, karena ini dalam keadaan begadang, jadi mohon dimaklum, ya. Kemudian di menit ke-30, ya, saya baca di beberapa media teman-teman, di salah satunya Detik Sport, ya, Bayern di menit ke-30 tembakan Harry Kane dari luar kotak penalti ditepis Andre Lunin, ya. Ya, kalau teman-teman saksikan pertandingan dini hari ini pasti tahu hasil pertandingannya antara Bayern Munchen melawan Real Madrid, ya. Di menit ke-30 Harry Kane melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti dan berhasil ditepis kiper muda, ya. Saya pikir ini kiper ini luar biasa, Andre Lunin, yang menggantikan Courtois, ya, mungkin sementara masih cedera. Dan tendangan keras Harry Kane ini berhasil ditepis oleh Andre Lunin. Kita tahu kiper ini, ya, masih sangat muda dan, ya, masih pengalamannya masih sangat kurang di Liga Champions, apalagi di partai semifinal ini. Dan dia menjadi pengganti dari Courtois yang mengalami kendala cedera. Kemudian di menit ke-40 Real Madrid kembali membuat peluang, ya. Tendangan Vinicius Junior di sisi kiri dijangkau kembali oleh Emmanuel Neuer. Kemudian di Bayern Munchen melancarkan serangan di 2 menit berselang. Bola sepakan Masroui, ya, dari luar kotak penalti diamankan oleh Andre Lunin. Kemudian di babak pertama ini tadi, ya, dini hari ini berhasil dengan skor 0-0, teman-teman. Kemudian
yang kita tahu agregatnya 2-2 ya di leg pertama. Kemudian di babak pertama ini masih 0-0. Kemudian di babak kedua ya, Real Madrid yang berstatus sebagai tuan rumah menciptakan intensitas serangan yang lebih tinggi. Kemudian di menit ke-56 teman-teman ya, saya sedang sambil menyaksikan pertandingannya tadi ya, Rodrigo lagi-lagi berhasil melepaskan tembakan on target yang kemudian di menit ke-56 dan berhasil ditepis oleh Emmanuel Neuer. Kemudian di 5 menit berselang lagi setelahnya, Rodrigo lagi-lagi melakukan serangan dan tendangannya diamankan oleh Emmanuel Neuer, penjaga gawang dari Bayern Munchen. Dan gol mengejutkan dari Bayern Munchen terjadi di menit ke-68 ya. Pemain pengganti Alphonso Davies ini ya, dia adalah pemain yang baru masuk ini, berhasil mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-68 ya, yang dilesakkan oleh Alphonso Davies dan membuat Bayern Munchen unggul dan berada di atas angin pada dini hari ini. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, ini cukup menegangkan karena Real Madrid sementara tertinggal di menit ke-68, kemudian di Alphonso Davies ini menyerangkan bola melalui serangan balik ya. Davies menerima umpan dari penyerang Bayern Munchen yaitu Harry Kane di sisi kiri, kemudian menyepak bola keras dan masuk ke jala gawang Madrid dan membuat skor 1-0 di menit ke-68. Kemudian teman-teman supporter dan para pencinta bola, dini hari ini Real Madrid secara dramatis dan di luar dugaan di penghujung laga ya, akhir penghujung laga, Real Madrid berhasil menyamakan kedudukan ya dari situasi sepak pojok yang dikirim oleh Valverde yang melakukan sepak pojok, kemudian menendang ke arah gawang bola, kemudian memantul di antara kaki-kaki pemain di kotak penalti dan sebelum masuk ke gawang, dan yang melakukan itu adalah Joselu ya, pemain yang melakukannya adalah gol ya, dianulir. Gol itu dianulir wasit setelah meninjau VAR. Nacho kedapatan mencekik wasit Kimmich, dan dalam proses itu kemudian skor masih 1-0 dan itu dibatalkan ya teman-teman supporter. Dan kemudian akhirnya gol penyama kedudukan itu terjadi dini hari ini di menit ke-88 ya. Di menit ke-88 teman-teman supporter dan para pencinta bola ya, Joselu berhasil menyamakan kedudukan ya, sukses membobol gawang Munchen lewat kesalahan Emmanuel Neuer. Sebenarnya ini peluang untuk tampil di final oleh Bayern Munchen terbuang sia-sia karena waktu tinggal sedikit, yaitu di menit ke-88, dan namun Bayern Munchen tidak mampu mempertahankan keunggulan dan bola yang kesalahan dari penjaga gawang Emmanuel Neuer dimanfaatkan oleh Joselu dan menciptakan gol di menit ke-88 sebagai penyama kedudukan. Bola ini berawal dari tembakan Vinicius Junior ya, gagal ditangkap sempurna oleh Neuer. Kemudian Joselu langsung menyambar bola dan menyamakan kedudukan. Ya, sekali lagi teman-teman, saya katakan suara saya agak kurang bagus karena sedang begadang dan masih menyaksikan pertandingan yang sedikit lagi akan berakhir. Nah,
Jadi teman-teman supporter harap memaklumi, dan posisi saya juga ada di luar kota, ada tugas. Ya, saya sempatkan menyampaikan informasi bola ke teman-teman supporter dan para pencinta bola. Ya, kita lanjut di menit ke 90+1 Real Madrid mencetak gol kedua di injury time. Ya, lewat lagi-lagi lewat Joselu mencetak gol, tapi dari umpan Anthony Rudiger, wasit VAR sempat meninjau ulang gol atas potensi pelanggaran itu. Kemudian pelanggaran ulang dan potensi offside, namun gol tetap dinyatakan sah dengan setelah wasit meninjau VAR di menit 90+1 yang dilesakan oleh Joselu. Ya, lewat umpan dari Rudiger, back asal Jerman ini, ya sempat dianulir oleh VAR, namun setelah ditinjau ulang oleh wasit dan ternyata bola itu tidak offside. Nah, dan skor 2-1 secara mengejutkan teman-teman supporter. Joselu hanya butuh waktu 4 menit untuk menciptakan 2 gol dan membuat kejutan dan membawa Real Madrid. Dan lagi-lagi saya katakan, ini adalah persoalan mental pemain, dan Real Madrid adalah mental juara Liga Champions, dan ini terlihat di pertandingan kali ini. Kemudian teman-teman, dan sampai ya pertandingan ini sudah berakhir ya teman-teman supporter, dan akhirnya Real Madrid melaju ke final dengan skor 2-0 setelah Joselu membuat kejutan di menit-menit akhir. 2 gol tercipta, Joselu menciptakan 2 gol dalam kurun waktu sekitar 4 menit lebih. Ya, dan ini sangat mengejutkan. Lagi-lagi ini adalah persoalan mental dan pengalaman di Liga Champions, dan Real Madrid adalah raja Liga Champions, dan pastinya mereka punya ya catatan bagus di Liga Champions. Adapun susunan pemainnya teman-teman supporter di laga ini adalah Andre Lunin, penjaga gawang Real, Dani Carvajal, Anthony Rudiger, Nacho, Ferland Mendy, Federico Valverde, Joselu. Ya, Valverde ini menggantikan, ya dia adalah pemain pengganti yang masuk di menit ke-81. Kemudian ada Aurelien Tchouameni yang digantikan oleh Eder Militao di menit ke-70. Kemudian ada Toni Kroos, yang kemudian Toni Kroos digantikan oleh Luka Modric. Jude Bellingham kemudian digantikan oleh Kamavinga di menit ke-90. Rodrigo yang digantikan Brahim Diaz dan Vinicius Junior. Adapun di kubu Bayern Munchen ada Emmanuel Neuer, Nosair Masrau, Matt Delik, Eric Dier, Joshua Kimmich, Alexander Vlahovic, ya. Kemudian Laimer, Gnabry, David Alfonso yang kemudian menggantikannya, kemudian Jamal Musiala, dan kemudian digantikan Kim Min-jae, dan Leandro Sané digantikan oleh Thomas Muller, dan Harry Kane yang digantikan Choupo-Moting. Dan teman-teman supporter, sekali lagi saya katakan suara saya agak serak karena saya menyampaikan berita ini di dini hari ini, dan kita tahu bahwasanya Real Madrid dipastikan melaju ke final dengan skor 2-1. Saya pikir teman-teman itu informasi dari saya di partai semifinal leg kedua Liga Champions, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan selamat dini hari, salam dini hari, salam begadang untuk Liga Champions di dini hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola dan salam para pencinta bola.